Hamba Raden Bagus Wiralodra. Hari ini hamba akan pergi bertugas dari Wangsit Tapabrata di kaki Gunung Sumbing kemarin. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ranselku dicuri oleh seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Paman Tinggil. Anu Raden, ibundamu mencemaskanmu. Ia memaksaku untuk menemani perjalananmu, Raden. Apakah Paman sudah tahu resiko perjalananku? Aduh Raden, hidup Paman memang sudah seharusnya mengabdi kepada keluarga Raden. Oh iya Raden, ibundamu membawakan bekal, uang saku, juga beberapa keping emas. Tapi bekalnya sudah habis Paman makan, Raden. Ini emasnya. Aduh Raden, kenapa dibuang? Bukankah kita membutuhkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh ini, Raden? Bekalku juga habis. Sudah aku berikan kepada orang yang membutuhkan. Harta akan jadi cengeng dan manja untuk perjalanan kita. Jika mampu menemaniku, maka ikutilah aku. Badanku panas bergetar. Aduh. Bertahun-tahun, berbulan-bulan Paman hanya makan daun.
paman seorang manusia, bukanlah seekor kambing yang setiap hari harus makan dedaunan. Paman, paman, paman Tinggil, paman Tinggil, kenapa paman? Tunggu di sini dulu, paman. Syukurlah kalau paman sudah siuman. Lihat, aku membawa rangga muda, juga makanan. Air dari rangga muda ini dapat menurunkan panas, juga menambah kekuatan tubuh. Sekarang, ayo paman minum. Sekarang, ayo paman makan. Kenapa paman? Paman sudah bosan Raden makan dedaunan. Jangankan untuk memakannya, melihatnya saja. Paman sudah muak Raden. Paman butuh nasi. Aduh, kalau sesuap nasi Raden. Saat ini, kita belum menemukan pedukuhan. Jika menemukan pedukuhan, pasti kita makan nasi. Jika nanti kita menemukan kali Cimanuk dan membuat pedukuhan, kita menanam padi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya sesuap nasi yang paman makan, melainkan setiap hari paman makan. Keesokan harinya, setelah paman Tinggil sehat, hamba dan paman Tinggil melanjutkan bertugas untuk mencari kijang bermata intan. Raden, lihatlah, ada kijang bermata intan di sebelah sana. Iya kak, ayo kita siapkan dia. Paman Tinggil, kali Cimanuk paman. Paman Tinggil, paman Tinggil. Raden sedang pulang ke Bagelen. Sekarang paman yang menggantikan posisinya sebagai Kilura. Ayo, lihatlah pedukuhan Cimanuk yang subur makmur dan ditempati banyak warga ini. Dulu paman dan Raden membanding tulang untuk membuat pedukuhan ini. Ya, pada akhirnya jadilah pedukuhan Cimanuk ini. Dan tugas Raden terlaksana agar membuat pedukuhan di pinggir kali Cimanuk. Katanya ada tamu baru, seorang wanita cantik, ahli dalam bertani. Aduh, bukan hanya bertani, melainkan dia ahli dalam ilmu kanuragaan. Sebentar lagi mungkin dia akan datang. Nah, tunggu sebentar ya.
Oh, ini yang namanya Kali Cimanuk. Di mana ya Ki Lurah? Saya yang disebut Nyimas Dharma Ayu Ki Lurah. Kemasyhuran Padukuhan Cimanuk ini telah sampai ke tempat saya. Tiada maksud lain kedatangan saya di sini untuk menumpang bercocok tanam, juga berladang. Maka dari itu saya membawa beberapa bibit tanaman Ki Lurah. Baik. Sesuai pesan Raden Wiralodra, Padukuhan Cimanuk ini terbuka untuk siapapun. Tidak melihat siapa dan dari mana. Nanti Nimas cari saja padukuhan yang cocok untuk Nimas berladang. Kemarin saat hamba mengajari ilmu kanuragaan kepada para pengikutku, ternyata ada seseorang di balik pohon yang menyukaiku. Setelah aku pulang dari pelatihan itu, tiba-tiba seseorang itu menyerangku. Dengan alasan aku tidak menyebutkan jati diriku serta mengajari ilmu senonoh kepada rakyat biasa. Padahal aku mengajari ilmu khusus untuk para pengikut. Ya, pada akhirnya mereka aku musnahkan. Tapi orang yang aku musnahkan, ia adalah saudaranya Wiralodra. Raden, aku tahu maksud kedatangan Raden ke sini untuk menangkapku, bukan? Sebelum Raden menangkapku, sebaiknya ayo tanya dulu bersamaku, Raden. Ya. 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 Kalahkan aku, Raden. Kenapa Raden berhenti? Kalahkan aku, Raden. Hamba tidak mau melawan seorang wanita cantik seperti Nyimas Dharma Ayu. Begini saja, Nyimas. Sebaiknya sebutkan siapa jati dirinya Nyimas, agar hamba akan membela Nyimas ke depan ayahanda di Babel. Bagaimana? Tidak, Raden. Tidak. Sebaiknya Raden harus tanding dulu denganku. Jika Raden
tidak mau ada tanding sekarang, maka temui aku besok hari. Aduh, bagaimana ini? Dia wanita sempurna, Paman. Dia wanita cantik. Saat aku di dekatnya, jantungku berdenyut kencang. Kalau begitu, apa susahnya Raden mengatakan cinta kepada Nimas Darmaayu? Urangkan saja niat untuk menangkapnya, karena dia juga tidak sepenuhnya bersalah, Raden. Tapi aku harus menjaga dan tidak mau mengecewakan orang tua. Sepertinya Raden Wiralodra mencintaiku. Aku juga punya perasaan yang sama. Sudah lama aku membayang-bayangkan kesatria gagah seperti Raden Wiralodra. Tapi sepertinya dia akan menjaga kehormatan orang tua. Bagaimana? Hamba mencintai Nimas Darmaayu, tetapi hamba juga tidak mau mengecewakan ayahanda di Bagenda. Nimas Darmaayu, keluarlah. Keluarkan semua kekuatanmu. Ayo ada tanding denganku. Ya, 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 ya. Nimas, Nimas. Maafkan aku, Nimas. Selai rambutmu jatuh dari tubuhmu. Sungguh aku terlewat. Tidak, Raden. Hamba belum kalah. Hamba tidak mau melanjutkan pertarungan ini. Jika harus hamba pergi ke Bagelen, lebih baik hamba sirna di Kali Cibaruk ini, Raden. Raden Bagus Arya Wiralodra, jangan lupakan aku. Aku juga berjasa besar pada perubahan Cimaluk ini. Maka aku mau berikanlah nama Padukuhan Cimaluk ini dengan sebutan namaku, Darmaayu.